Pemirsa, tidak hanya merusak fasilitas umum, masa aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin juga melakukan aksi vandalisme. Aksi vandalisme dilakukan masa aksi demo kemarin di sepanjang tembok gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat. Hingga Jumat pagi, sejumlah coretan vandalisme masih memenuhi tembok bagian depan gedung Kedutaan Besar AS. Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat pun pemirsa menyayangkan peristiwa ini. Sejumlah fasilitas umum merusak akibat aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Kamis kemarin. Dan berikut deretan fasilitas umum yang telah dirusak oleh massa. Di antaranya pemirsa, gedung Kementerian SDM mengalami kerusakan pada kaca bangunan gedung pecah, kemudian kaca musola pecah, dan 6 mobil rusak. Lalu gedung Grand Theater di Senen, kerusakan yang dialami, gedung dibakar massa, kemudian pedagang sekitar pun terdampak akibat peristiwa unjuk rasa kemarin. Lalu ada beberapa pos polisi lalu lintas, di antaranya pos polisi lalu lintas Tugu Tani, pos polisi depan Patung Kuda, kemudian pos polisi Simpang Harmoni, dan pos polisi Senen mengalami kerusakan akibat dirusak oleh para pengunjuk rasa kemarin. Lalu juga ada beberapa fasilitas umum terkait dengan misalnya ada MRT Jakarta, ini mengalami kerusakan, kaca pintu entrance ini pecah, kemudian tiang parkir sepeda juga rusak, sepeda sewa pun juga rusak, kaca dan tembok dipenuhi dengan coretan. Tidak hanya MRT pemirsa, kemudian juga ada beberapa lagi nih stasiun MRT yang mengalami kerusakan, yaitu MRT Bundaran HI, MRT Setiabudi Astra. Ini dua MRT yang mengalami kerusakan akibat peristiwa unjuk rasa di Jakarta kemarin yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu ada 20 halte Transjakarta juga mengalami kerusakan berbagai macam. Yang terparah adalah halte hangus terbakar, kemudian kaca halte juga pecah. Nah, beberapa lokasi halte yang mengalami kerusakan yaitu halte Bundaran HI Koridor 1, halte Duku Atas 1 Koridor 1, dan ada juga halte Tosari, kemudian juga ada halte Sarinah, dan juga ada halte Senen turut mengalami kerusakan dalam peristiwa unjuk rasa kemarin. Dan inilah pemirsa, bisa Anda perhatikan gambar udara yang kami ambil di sejumlah titik kerusakan di ibu kota usai aksi kemarin. Situasi lalu lintas sudah mulai normal, namun halte bus Transjakarta rusak parah. Kita lihat ini adalah halte, kalau dilihat dari gambarnya tampaknya ini ada halte Tosari di daerah Sudirman, Jakarta. Ini merupakan, bisa dikatakan merupakan etalase dari Jakarta, jantung Jakarta, pusat bisnis di sana pemirsa. Ribuan kendaraan melintas di sana setiap hari dan juga aktivitas masyarakat cukup banyak di sana. Namun hari ini kita lihat salah satu halte yang cukup terpadat yaitu halte Tosari di kawasan Sudirman ini mengalami kerusakan cukup parah. Terlihat dari gambar yang kita ambil dari udara, pantauan udara, terjadi kebakaran pada halte tersebut atau halte tersebut tampaknya kemarin dibakar. Proses perbaikan pun memang terus dilakukan sampai dengan beberapa hari ke depan, tapi untuk kerusakan parah ini Andro dikabarkan membutuhkan waktu hingga sekitar 1 bulan. Hanya tersisa puing-puing saja usai dibakar oleh peserta aksi yang anarkis. Bisa Anda perhatikan, kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak bisa beroperasi lagi. Bahkan yang biasa dipenuhi oleh penumpang yang akan menuju ke bus Transjakarta, hari ini sudah tidak difungsikan. Puluhan halte bus Transjakarta dirusak massa dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Kerugian pun mencapai puluhan miliar rupiah. Sebanyak 25 halte bus Transjakarta dirusak dan dijarah massa dalam aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. 9 diantaranya mengalami rusak parah. Beberapa halte bus Transjakarta yang mengalami kerusakan antara lain yaitu halte Tosari, Sarinah, Petojo, dan halte Sentral Senen. Pagi ini terlihat petugas membersihkan dan memperbaiki halte Tosari di kawasan Sudirman dan halte Sarinah di kawasan Tamrin yang dirusak massa pendemo kemarin. Diperkirakan proses perbaikan halte akan selesai pada hari ini.
Demikian pula dengan halte bus Petojok Gambir Jakarta Pusat, proses pembersihan dan perbaikan halte dilakukan sambil tetap melayani penumpang rute Harmoni Lebak Bulus. Sementara halte Sentral Senen yang belum diresmikan ini mengalami kerusakan cukup parah jika dibandingkan dengan sejumlah halte lainnya. Sejauh ini fasilitas umum yang paling banyak terdampak adalah halte-halte bis. Total ada sekitar 20 halte. Kemudian halte saja itu diperkirakan nilainya 55 miliar. Jadi nanti kita harus memperbaiki itu semua. Halte bus Transjakarta yang mengalami kerusakan ringan akan diperbaiki selama 4 hari. Sementara halte yang mengalami kerusakan berat akan dibangun kembali dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah halte Transjakarta menjadi sasaran aksi anarkistis massa saat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Beberapa di antaranya bahkan rusak parah. Bagaimana kondisi halte-halte tersebut pasca aksi kemarin, pemirsa? Berikut penelusuran dari Fahada Indi dan juru kamera Taufik Muharfan. Aksi anarki menolak RUU Cipta Kerja yang digelar pada hari Kamis siang hingga malam tadi. Beginilah kondisi halte Transjakarta. Ini merupakan halte Sarinah. Sejumlah pihak ini saat ini sedang melakukan pembersihan. Nah, kabarnya ada 25 halte Transjakarta yang terdampak dari aksi anarki kemarin. Saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi halte-halte tersebut, terutama di ibu kota. Mari ikuti saya. Setelah memantau halte Sarinah dan juga halte Bundaran Hotel Indonesia, saat ini saya berada di halte Tosari Baru. Ini kami melihat di sini ada puing-puing yang sedang diangkut oleh pihak dari Dinas Perhubungan dibantu oleh Satpol PP, terus juga tim dari Transjakarta dan juga suku Dinas Kehutanan. Puing-puing yang saat ini sedang dibersihkan ini adalah terdiri dari material seng, bekas bangunan halte Transjakarta. Juga kami melihat banyak pecahan-pecahan kaca yang sedang dibersihkan. Selain itu, dampak dari amukan dari masa aksi kemarin juga merusak pagar-pagar dari halte Transjakarta. Selain itu, pemirsa, Anda juga dapat melihat ini di samping saya, lampu atau rambu lalu lintas pun ikut dirusak. Pemirsa, penelusuran kami berakhir di halte Sentral Senen, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan halte yang bahkan belum diresmikan, namun terdampak oleh amukan massa kemarin. Dan jika kami bandingkan, ini beberapa halte yang tadi kami sempat kunjungi, memang kerusakan terparah kami pantau ini ada di halte Bundaran Hotel Indonesia serta halte Tosari. Dan untuk pengoperasian bus Transjakarta sendiri, berdasarkan informasi dari Humas PT Transjakarta, ini memang masih beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun untuk koridor 1, pemirsa, di mana banyak halte-halte yang terimbas rusak ini, maka bus Transjakarta akan memberhentikan para penumpang, yaitu di pemberhentian bus non-BRT. Sementara untuk koridor 2 dan koridor lainnya, yang mana banyak halte yang terdampak juga, maka akan dilakukan rekayasa dari PT Bus Transjakarta. Dari Jakarta, Fahada Indi, Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Gedung Hairul Saleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sasaran tindakan anarkis pengunjuk rasa. Hingga sekarang atau hingga siang tadi, pemirsa, maksud kami, bekas kerusakan seperti pecahan kaca dan kendaraan yang dirusak belum dibersihkan. Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan pengerusakan juga terjadi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta Pusat. Gedung Hairul Saleh menjadi sasaran lemparan batu dan aksi pembakaran sekelompok demonstran yang bertindak anarkis. Selain kaca yang pecah, pagar yang dirusak hingga disinfektan chamber pun ikut menjadi sasaran para pendemo. Hingga siang ini masih terlihat bekas kerusakan seperti pecahan kaca di sekitar gedung tersebut. Beberapa mobil yang terparkir juga rusak parah akibat amukan demonstran. Sejumlah petugas TNI disiagakan untuk berjaga di depan lobi Kementerian ESDM.
Dari Jakarta, Kamarati, Dani, TV One mengabarkan. Sementara itu, stasiun Moda Raya terpadu di sekitar Bundaran Hotel Indonesia yang juga menjadi sasaran tindakan anarkis massa telah dibersihkan. Petugas membersihkan serpian kaca dan beberapa coretan yang ada di sekitar stasiun. Menurut petugas stasiun MRT, kerusakan hanya terjadi di luar stasiun, yaitu pada kerusakan kaca pintu masuk, kemudian juga tangga penumpang yang tertimpa pecahan kaca. Di dalam stasiun kondisinya aman karena saat unjuk rasa kemarin seluruh stasiun dalam kondisi ditutup. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kerusakan lokasi yang terdampak dari aksi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh Kamis kemarin. Salah satunya adalah bioskop Grand Theater di Simpang Senen, Jakarta Pusat. Kawasan Simpang Senen, Jakarta Pusat menjadi salah satu titik aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Sayangnya, aksi yang berakhir ricuh ini mengakibatkan terbakarnya sejumlah fasilitas umum, diantaranya bangunan bioskop dan sejumlah ruko. Sejumlah pedagang buku yang berada di sekitar kawasan Senen pun terkena dampaknya. Kerusakan terkait sih nanti saya minta Pak Wali untuk menjelaskan. Tapi yang membuat kita semua juga terenyuh menyaksikan buku-buku terbakar. Ini adalah materi ajar, materi pembelajaran, sehingga terbakarnya buku itu punya makna yang amat berbeda. Kita semua merasakan kerugian ekstra ketika buku-buku itu terbakar. Karena di sana ada ilmu, di sana ada kesempatan pembelajaran untuk anak-anak kita. Dan usaha-usaha buku ini adalah usaha-usaha yang mikro kecil. Karena itu kami di Pemprov nanti akan panggil semua pengusaha yang terdampak akibat kejadian kemarin, yang punya usaha perbukuan dan lainnya, nanti kita akan bantu untuk bisa mendapatkan permodalan agar mereka bisa kembali aktivitas lagi. Nanti pinjaman modal kita akan bantu sehingga mereka bisa segera memulai kembali ke usahanya, apalagi ini terkait perbukuan, gitu ya. Kebakaran yang terjadi pada pukul 10 malam tadi baru berhasil dipadamkan pada dini hari tadi setelah 33 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selain bioskop Grand Theater, kebakaran di Simpang Senen juga menghanguskan 2 toko buku dan halte bus Transjakarta. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan ada sejumlah pihak dari daerah yang tidak memahami materi dari Undang-Undang Cipta Kerja namun ikut aksi demonstrasi. Pangdam Jaya menilai massa yang melakukan tindakan anarkis bukan berasal dari buruh dan pelajar. Kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah, ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya, termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda, ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru, dari preman-preman masih muda-muda lah. Kalau mahasiswa dengan buruh, setelah kita berikan brosur tentang RUU Omnibus Law, mereka memahami beberapa butir-butir yang dibahas di DPR. Tapi bagi mereka-mereka yang dari masyarakat yang tidak terpelajar itu, justru mereka tidak paham sama sekali. Kami dari TNI mendukung penuh kita dengan tugas-tugas kepolisian. Ya, tidak ada kita untuk mencari popularitas dan sebagainya. Kemarin pun ada para mahasiswa yang akan mendekati Monas. Kemudian kita halau, mereka menyampaikan kami aksi damai, Pak.